Hai guys, jadi ini adalah laporan harian atau logbook dari program Kampus Mengajar Angkatan 4. Ini di halaman pertama ada halaman judul. Kasih halaman judul soalnya biar beda sama teman-teman, dimana ada logo kampusnya Mengajar, logo Univ, logo Kampus Merdeka juga. Kemudian ini ada tulisan logbook, terus identitas kita. Ya sebenarnya nanti ada identitas lagi, tapi di sini buat lengkapin dikasih identitas gitu. Terus ada foto kita, terus sama ada penempatan. Ini sebenarnya opsional ya, untuk kegiatan pemberian halaman judul ini opsional kita. Oke, selanjutnya ini di halaman kedua ada isi dari laporan harian program Kampus Mengajar, di mana yang pertama itu ada identitas, terus ada isinya laporan harian, sama yang ini adalah 3 pertanyaan wajib. Oke, kita bahas satu persatu. Dari yang bagian identitas. Di identitas ini nanti ada nama kita, terus ada NIM, asal, sekolah sasaran, hari keberapa, minggu keberapa, sama tanggal ke berapa, tanggalnya kapan gitu. Terus untuk yang laporan harian ini isinya tentang tanggal, jam, kegiatan, catatan uraian. Oke, kita bahas yang kegiatan, dimana kegiatan ini kan mencangkup dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang atau sampai selesainya sekolah, di mana kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu 27 Oktober 2022. Diawali dengan mengikuti kegiatan sholat duha bersama dengan siswa kelas 1 hingga kelas 6. Kegiatan ini dilakukan agar menumbuhkan jiwa bersyukurnya siswa dan warga sekolah terhadap pemberian Tuhan. Kemudian ini kita kasih dokumentasinya. Berhubung sekolahan aku itu belum ada musola atau masjid, jadi ini sholatnya di aula sekolahan. Oke, selanjutnya yang kegiatan kedua adalah melaksanakan kegiatan piket harian serta motivasi pagi. Ini nggak aku dokumentasikan soalnya pas waktu itu kegiatannya itu cepat gitu loh guys. Dari habis sholat langsung masuk kelas, mengkoordinasikan siswa, berdoa, sama piket. Terus kegiatan selanjutnya ini adalah kegiatan mengajar di kelas 2 dengan materi bahasa Jawa. Nah, ini ada teman aku. Ini teman aku sama ini teman aku. Di sini yang membantu dan aku yang mendokumentasikan. Kenapa di sini diisi 3 orang? Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 itu udah ada gurunya masing-masing, dan kebetulan hanya di 2 kelas yang belum ada gurunya, yaitu di kelas 1 sama di kelas 2. Kan anggota kita ada 6 orang. 6 orang, di kelas 1 ada 3, di kelas 2-nya ada 3. Jadi kan pas, semuanya nggak nganggur, bertugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oke, selanjutnya ini adalah kegiatan belajar mengajar di kelas 1 dengan materi apa? Tematik mengerjakan matematika di halaman 70 sampai 74. Kalau untuk kelengkapan halaman atau pembelajaran apa yang dilakukan selama hari itu opsional, tergantung bagaimana pelaporan yang diminta oleh DPL. Selanjutnya kegiatannya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 1 dengan materi SBDB seni ini. Nih ada gambarnya, ada dokumentasinya. Kenapa harus dokumentasikan? Dikarenakan dokumentasi ini sebagai bukti bahwa kita telah melakukan kegiatan itu di sekolah. Ya mungkin saja ada beberapa DPL yang tidak memberikan seperti gambaran, nanti setiap ada pelaporan harus ada dokumentasi. Tapi kita harus inisiatif sendiri ya untuk membuat laporan yang detail, laporan yang ada dokumentasinya. Membersihkan perpustakaan dan memasang karpet. Ini sebelum pulang kita membersihkan perpustakaan dulu sama menata karpet yang ada, supaya besok pas waktu di
masuki sama siswa ataupun kegiatan literasi di perpustakaannya bersih, perpustakaannya nyaman, sehingga mereka betah untuk membaca buku dan meningkatkan daya literasi mereka. Oke, selanjutnya kita bergeser ke catatan atau uraian, di mana uraian ini isinya tentang cakupan kegiatan kita dari awal. Kita berangkat dari rumah itu jam berapa, masuknya itu jam berapa. Oh ya, ini berhubung sekolah aku masuknya jam 7:30, jadi dari rumah jam 06.45. Sebenarnya kita buat masuk jam 7 itu bisa, tetapi berhubung di Oktober kemarin cuacanya hujan, maka menyesuaikan saja dengan situasi dan kondisi medan di sekitar lokasi. Selanjutnya tadi langsung diceritakan. Kegiatan pertama adalah melaksanakan sholat duha, terus kemudian ada kegiatan berdoa, piket, motivasi, kemudian ada seperti sarapan pagi gitu untuk motivasi untuk kegiatan pembelajaran awal ini. Selanjutnya melakukan kegiatan pembelajaran. Di sini contohkan kegiatannya apa, terus ada ice breakingnya apa. Misalkan kegiatan belajar sambil bernyanyi. Nah, dimana kalau kegiatan belajar sambil bernyanyi itu kan menumbuhkan semangat baru bagi siswa. Siswa tidak mudah bosan dan senantiasa mengikuti pelajaran. Mereka jadi mampu menerima ilmu yang kita sampaikan itu dengan senang gitu. Habis itu ada kegiatan kuis tebak-tebakan. Nah, ini kan di waktu pas pembahasan menyanyi tadi, ada siswa yang menyanyi lagu Ojo Dibanding-bandingke. Ya, ini sebagai refleksi atau sebagai ice breaking aja. Ya mungkin pas waktu itu boomingnya lagunya Farel Prayoga ya. Seumuran mereka waktu SD udah bisa suruh Pak Jokowi nyanyi, udah booming di istana negara sana ya guys ya. Habis itu kita ada kegiatan kuis tebak-tebakan, di mana kuis ini biasanya dilakukan sebelum pulang sekolah. Kuis matematika, siapa cepat yang bisa menghitung dia pulangnya dulu. Kalau dia belum bisa menghitung berarti pulangnya ya nunggu dia bisa menghitung. Tapi tergantung soalnya. Kalau soalnya sulit itu biasanya kami bantu, kalau soalnya itu mudah biasanya mereka bisa mengerjakan sendiri. Oke. Ice breaking itu perlu ya guys, supaya mereka senantiasa senang di kelas. Terus di waktu istirahat itu cantumin kegiatan apa yang dilakukan. Misalkan bermain. Oh ya, di SD aku itu siswa-siswanya sudah bisa naik motor. Ada beberapa yang bermain motor. Maksudnya bermain sepeda motor ini kan kita yang tim anggota kampus mengajar itu bawa motor. Nah, kita bahas nih tentang motornya itu gimana, tentang kamu sukanya motor apa untuk kedepannya, seperti itu. Jadi pembahasannya kita tidak melulu tentang pelajaran, namun juga ada pembelajaran di luar kelas. Oke, ini membersihkan perpustakaan tadi dicantumin ya guys. Terus ini alhamdulillah kegiatan hari ini telah selesai. Ya memang membosankan sih, tiap hari kita membuat logbook, tiap hari kita membahas tentang kegiatan terus mulai dari pagi sampai pulang. Tapi ya inilah yang namanya laporan, dimana laporan harian ini harus diupload setiap hari sebelum pukul 23.59. Kalau mepet 23.59 ya mungkin nanti akan mepet deadline malam-malam upload laporan gitu, bakal di notice sama DPL kita. Tapi ya tergantung, kalau DPL membolehkan boleh mengupload selama 7 hari itu dalam satu kali waktu, satu kali upload, ya silahkan. Kemudian kita bahas ke pernyataan terakhir, yaitu 3 pertanyaan wajib. Pertanyaan wajib ini apa aja? Pertanyaan wajibnya yaitu
hal baik apa yang selama ini, hal baik apa yang dilakukan oleh mahasiswa selama berada di sekolah. Jadi ini kita sendiri ya, tiap orang itu beda ya. Tiap individu ketika mengajar dan ketika menuliskan laporan ini pasti berbeda. Oke, ini kasih warna ini aja. Di hari ini kami melakukan kegiatan belajar mengajar bahasa Jawa di kelas 2 dengan materi tentang tembung. Ini tadi materinya tentang ini. Terus gimana sih caranya menyampaikan? Ya mungkin dengan menyanyi, dengan kegiatan apa gitu, dengan kegiatan tebak-tebakan, kuis gitu kan juga bisa. Terus selanjutnya ini tantangan apa yang dihadapi di sekolah. Nah kalau tidak didokumentasi ya ditulis dan dokumentasikan. Ya mungkin kan di saat ada tantangan kita nggak pegang HP ataupun kita tidak ke notice untuk memfoto. Ini untuk tantangan gitu kan, nanti ini rangsangan otak kita, oh iya tadi tantangannya seperti ini kan di saat kita menuliskan laporan ini. Tantangannya ya ini, ada menangis karena dibully temannya, ya namanya juga siswa SD, banyak sekali yang dibully, diolok-olok gitu ya, ditendang tangannya lah ya, dijotos ataupun kena apa ya, kayak dibully, ya kamu jelek, kamu gitu kan, biasa ya itu untuk siswa SD. Nah kita datang di sana, kita melerai, ya itu tantangan buat kita sendiri. Kadang-kala mereka dibilangin sama gurunya tidak mau, tetapi sama kita mau manut gitu, mau dinasihati kita gitu kan, ya tergantung merekanya juga. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah pembelajaran yang didapat. Kita dapat apa aja? Ya, misalkan ini di materi SPDB di saat kuis, isinya tentang pertanyaan siapa Bupati Ponorogo, Presiden, Gubernur. Ini kan kayak pelajaran gimana ya, oh kalau siswa itu udah tahu belum ya bupati itu siapa, presidennya siapa, gubernurnya siapa. Kalau mereka belum tahu ya kita beritahu, kalau udah tahu ya udah, oh ya ini benar sekali, ini kita beri applause kayak gitu. Habis itu jangan lupa tanggalnya, nama mahasiswa sama ini TTD sama nama terang kita. Oke. Sebenarnya untuk pelaporan atau laporan logbook ini ada beberapa ide ya, bisa dibuat. Untuk judulnya, halaman judulnya ini nggak apa-apa. Terus selanjutnya untuk DPL itu kadangkala memberikan opsional bahwa untuk laporan harian cukup 3 pertanyaan wajib ini saja, itu boleh atau diperbolehkan. Tapi kadangkala juga ada DPL yang memberikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan pembuatan laporan harian yang sangat detail seperti ini. Jadi harus ada halaman judulnya. Terus ya ini opsional sekali, bisa ditiru ataupun enggak, itu terserah kalian ya. Menambah poin ya menambah sih. Kemudian ada identitas laporan harian. Ini ya diterangkan sedetail atau serinci mungkin. Ya mungkin ini berguna bagi DPL karena ya mereka disuruh juga untuk membuat laporan ya. Oke, ini untuk laporan logbooknya sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terus kembali lagi untuk logbook atau tata cara penulisan logbook ini kembali lagi ke DPL-nya masing-masing dan kembali lagi pada peraturan pusat. Oke, terima kasih.